Welcome back. We are joined again by Syed Mohammed. Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Said Mohammed Marandi, profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih sudah bergabung lagi di program ini. Saya ingin bertanya tentang perkembangan nota kesepahaman, karena ketika Amerika Serikat meminta gencatan senjata awal beberapa waktu lalu, Iran setuju dengan rencana 10 poin untuk menghentikan permusuhan. Tapi seperti yang kita lihat, mereka tidak mematuhinya. Bahkan, tampaknya sehari setelah itu, mereka mulai melemahkan isi kesepakatan itu, mengabaikan apa yang seharusnya menjadi titik awal pembahasan. Saya ingin tahu bagaimana Anda melihat nota kesepahaman kali ini. Apakah strategi Amerika Serikat sekali lagi hanya untuk menggantung Iran, lalu melemahkan kesepakatannya? Tampaknya ada sedikit penolakan, bukan hanya dari Trump, tapi juga dari Gedung Putih secara umum. Thank you very much for inviting me, Glenn. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, Glenn. Saya selalu senang bisa hadir di acara Anda dan punya kesempatan untuk berbicara dengan para pendengar Anda. Menurut saya, rencana 10 poin itu sendiri sudah merupakan sebuah pencapaian. Fakta bahwa pihak Amerika menerimanya sebagai kerangka untuk negosiasi saja sudah luar biasa. Mereka memang tidak menerima rencana 10 poin itu secara penuh, tapi itu tetap pencapaian besar. Karena awalnya Amerika menuntut penyerahan tanpa syarat, dan setelah 39 hari, mereka akhirnya berkata, "Baiklah, kami akan menerima rencana 10 poin Anda sebagai dasar pembahasan." Dan tentu saja sudah jelas bahwa begitu duduk di meja perundingan mereka akan benar-benar menerima rencana itu. Tapi, menurut saya, Amerika justru membuat kesalahan yang lebih besar setelah perang berakhir. Perang itu sendiri adalah sebuah kesalahan besar yang benar-benar membawa bencana, dan justru menjadi kemenangan besar bagi Iran. Kemenangan penting, titik balik dalam dunia tempat kita hidup sekarang. Tapi yang menurut saya bahkan lebih menghancurkan bagi Amerika Serikat adalah apa yang terjadi setelah perang berakhir. Seharusnya ada gencatan senjata, dan kalau saja Netanyahu berpikir dengan cerdas, dia tidak akan menghancurkannya. Dia membombardir Lebanon habis-habisan untuk menggagalkan gencatan senjata itu. Itu terjadi lebih dari 2 bulan yang lalu, dan saya tahu Anda masih ingat, tapi barangkali ada sebagian penonton Anda yang sudah lupa. Jadi, karena Netanyahu, rencana gencatan senjata itu gagal total, dan Selat Hormuz tetap ditutup bagi negara-negara yang membantu Amerika Serikat dalam perang itu. Selat itu tidak pernah ditutup untuk semua pihak. Orang Iran menutup akses itu bagi Saudi, Emirat, Kuwait, Bahrain, dan Qatar karena peran mereka dalam perang. Akibatnya, harga energi, LNG, dan semua produk petrokimia lainnya naik. Tapi setelah gencatan senjata gagal, dan kemudian Amerika Serikat melakukan blokade terhadap pelabuhan Iran, situasi dunia jadi jauh lebih buruk. Jadi kalau saja Amerika lebih cerdas, kalau saja Netanyahu tidak merusak perjanjian gencatan senjata, sekarang Amerika Serikat tidak well seperti zone. Netanyahu sendirian dan kepala Trump lewat blokade pelabuhan Iran, benar-benar memperburuk bagi mereka. Kadang telur halabon sewal, tapi membuat ini telon. Erd murid tunder. So, ultimately, the Americans backed down. They thought that they'll strangle Iran, starve the Iranian people. Mereka pikir bisa mencekik Iran, membuat rakyat Iran kelaparan, memaksa mereka bertekuk lutut. Lalu mereka dengan cepat menggunakan cadangan minyak strategis dan menekan pasar, yang ironisnya justru membuat konsumsi tetap tinggi dan mendorong kita semakin cepat menuju krisis. Tapi bagaimanapun juga, mereka berharap bisa mengalahkan Iran tanpa membuat rakyat Amerika merasakan harga minyak dan energi yang sangat tinggi, dan semuanya akan selesai begitu saja. Tapi itu tidak terjadi. Iran tidak menyerah, Iran tetap teguh, dan justru Amerika yang mundur. Jadi kami pun memulai negosiasi untuk nota kesepahaman. Akhirnya makin jelas bahwa pihak Amerika sangat membutuhkan kesepakatan segera. Tapi mereka masih menunda-nunda, sampai Netanyahu menyerang Beirut di bagian selatan kota itu, dan Iran bersiap untuk membalas. Saat itulah Trump berkata, "Baiklah, kami akan memberikan konsesi ini untuk nota kesepahaman."
for the MOU, and there was an agreement. The MOU is pretty good. Of course, there's a big controversy. Nota kesepahaman itu sebenarnya cukup bagus. Tapi tentu saja ada kontroversi besar di Iran soal nota itu. Ada yang menentang, ada juga yang mendukung. Ternyata pemimpinnya kami awalnya tidak tahu, tapi dalam proses negosiasi, ternyata dia tidak sepenuhnya setuju dengan semua hal yang ada di dalam nota itu, atau dengan cara mereka katakanlah merumuskannya. Masih ada beberapa bagian yang belum jelas sampai sekarang. There are some elements of it which are still unclear. Well, it's for people it's unclear to. Ya, bagi banyak orang, tidak begitu jelas sebenarnya apa yang dia tolak. Tapi pada akhirnya dia setuju dengan nota kesepahaman itu. Meskipun dia tidak sepenuhnya puas. Dia setuju untuk membiarkan Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang menyetujui nota tersebut. Jadi memang ada perdebatan di Iran. Ada yang bilang seharusnya kita bersikap lebih keras, ada juga yang bilang, ya, ini sudah disetujui. Jadi kita harus tegas saja di meja perundingan. Menurut saya pribadi, alasan kenapa pemimpin itu membiarkan publik tahu bahwa dia mengkritik beberapa bagian dari nota itu adalah karena dia ingin mengirim pesan ke pihak Amerika. Pesannya jelas, para negosiatornya tidak akan bersikap lentur. Mereka sudah memberikan sejauh yang bisa diberikan. Kalau Anda paham maksud saya. Is going to be conceded. If you get what I'm trying to say here. In other words, the MOU is. Dengan kata lain, nota kesepahaman itu sudah disepakati. Dia bilang, saya tidak sepenuhnya puas dengan itu. Jadi, itu mengirimkan pesan bukan hanya kepada para negosiator, tapi yang lebih penting, kepada pihak Amerika. Jangan coba-coba meminta konsesi apapun dari Iran di meja perundingan. Ini sudah final. Ini nota kesepahamannya. Kalian harus menjalankannya. Di meja perundingan, meskipun Vance dan Trump banyak bicara hal yang tidak masuk akal, tampaknya cukup jelas bahwa Iran masih memegang kendali. Jadi, nota kesepahaman itu sebenarnya cukup bagus. Sejauh ini Amerika sudah mencabut blokade. Mereka juga mencabut sanksi terhadap sektor minyak dan energi Iran untuk ekspor. Mekanisme untuk membebaskan aset yang dibekukan sudah mulai berjalan. Meskipun pihak Amerika mengatakan Iran harus membeli produk pertanian dari Amerika Serikat. Tapi itu tidak benar. Dan juga rezim Israel akhirnya terpaksa menghentikan genosida di Lebanon. Meskipun mereka membunuh 2 Marin, sejauh ini cukup jelas bahwa Iran sama sekali tidak akan bersikap fleksibel. Dan saya rasa kepan tidak berubah. Jadi, ada sedikit kemajuan. Iran tidak menyetujui tangan para inspektur dari Badan Energi Atom Internasional BAN. Maksud saya, mereka memang masih datang untuk memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang tidak pernah dibom atau diserang. Dan juga reaktor eksperimental di Teheran, yang seingat saya, Anda pernah diundang untuk mengunjungi tapi tidak sempat pergi. Anda sempat ke sana? Oke. Jadi para pemantau atau inspektur masih datang ke sana. Tapi untuk lokasi-lokasi yang dibom, Iran belum memberikan persetujuan. Jadi apa yang Trump dan Vance katakan itu sebenarnya lebih ditujukan untuk konsumsi internal, karena adanya kritik yang tadi Anda singgung di Amerika Serikat. Sejauh ini, kelihatannya semuanya berjalan cukup baik. Yang bisa saya tambahkan, Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir tetap terbuka. Jumlah kapal yang melintas, saya tidak tahu sudah berapa hari sejak dibuka, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya ada 2 hari di mana jumlahnya meningkat, terutama kapal tanker. Tapi banyak dari minyak itu adalah minyak Iran. Jadi Iran ekspor minyak dalam jumlah yang tidak seimbang. Mereka punya banyak kapal tanker yang sudah penuh dan siap berangkat, dan begitu pengepungan dicabut, kapal-kapal itu mulai. Tinggalkan wilayah itu. Banyak dari mereka berada di dalam selat, sebagian lagi di luar. Tapi bagaimanapun juga, Iran masih bisa mengekspor banyak minyak. Jadi, begitulah situasinya sekarang. Tapi di selat itu sendiri, lalu lintasnya masih belum bagus. Tidak banyak kapal tanker yang masuk. Pihak Iran sudah memberitahu semua kapal bahwa mereka harus melewati jalur tertentu. Jadi arus kapal yang lewat memang tidak banyak. Dan tentu saja, ketegangan makin tinggi ketika Trump terus mengancam Iran. Mengancam akan membunuh para negosiator,
menghancurkan Iran. Hal seperti itu jelas tidak akan menumbuhkan kepercayaan bagi perusahaan asuransi dan para pemilik kapal tanker yang sedang mempertimbangkan untuk mengirim kapal mereka ke Teluk Persia. Itu maksud saya. Ancaman yang ditujukan kepada Iran itu tidak sesuai dengan nota kesepahaman. Tapi juga, Trump sempat berkomentar, katanya, Iran tidak akan mendapat 10 sen pun. Padahal dalam memorandum itu disebutkan ada 300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran. Jadi intinya, Amerika Serikat dan para mitranya harus memperbaiki apa yang sudah mereka rusak. Lalu ya, dalam satu cuitan, Trump menyalahkan Hizbullah atas masalah di Lebanon. Tapi menurut saya, lagi-lagi nota kesepahaman itu cukup jelas bahwa wilayah itu adalah kedaulatan Lebanon. Ya, pada dasarnya, pasukan Israel harus pergi. Seperti yang saya bilang, ada juga klaim soal izin bagi IAEA untuk masuk. Padahal Iran menganggap lembaga itu pada dasarnya telah memata-matai untuk Israel dan Amerika. Lalu ada kesepakatan pertanian yang tampaknya tidak pernah ada. Jadi ada banyak hal seperti itu. Dan pada akhirnya, menurut saya, Netanyahu do grow with Hassis. Maksudnya begini, entah Trump sedang berusaha melunakkan sikapnya, menarik ucapannya kembali, atau sebenarnya ini cuma sekadar gaduh politik. Soalnya kesepakatan ini sangat tidak populer di Amerika. Dia dulu berjanji akan memaksa Iran menyerah tanpa syarat, bahkan bilang akan menghancurkan mereka. Dia meyakinkan semua orang, kita menang, kita menang. Tapi tiba-tiba sekarang ini kelihatannya malah seperti kesepakatan untuk menyerah. Mereka tidak mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan itu mencerminkan kenyataan di medan perang. Jadi saya tidak akan mengkritik Amerika karena menandatangani kesepakatan ini. Saya anggap ini mungkin kesepakatan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Tapi sekali lagi, untuk urusan politik dalam negeri, bisa jadi ini cuma cara mereka membuat gaduh sambil perlahan menerima kenyataan baru. Saya ingin tahu, menurut Anda bagaimana? Apakah ini langkah mundur atau hanya sekadar membuat gaduh untuk konsumsi publik di negeri? Saya rasa mereka memang sedang berusaha menarik kembali langkah itu. Tapi pihak Iran tidak akan membiarkannya. Mereka sangat keras di meja perundingan, dan mereka menuntut pelaksanaan penuh dari nota kesepahaman itu. Dan surat dari Ayatollah Khamenei, seperti yang saya bilang, adalah pesan untuk Amerika bahwa mereka tidak akan bersikap fleksibel. Kesepakatan ini sudah disetujui, dan ini satu-satunya pilihan. Jalankan sepenuhnya, atau tidak sama sekali. Dan sejauh ini, masih jalan soal indama soal Lebanon. Dan sering akan juga melakukan apapun untuk menggagalkan itu. Pembunuhan 2 pemuda Lebanon kemarin, yang sedang mencoba memperbaiki jalan yang rusak, dilakukan dengan sengaja. Mereka dibunuh untuk merusak kesepakatan itu. Itu bukan kecelakaan. Jadi rezim Israel itu, dan saat kita bicara sekarang, mereka terus meningkatkan pembantaian di Gaza dan kejahatan di tepi barat. Saya kira itu untuk memuaskan haus darah warga Israel yang kesal karena senjata di Lebanon terpaksa berhenti menembak. Jadi fakta bahwa pengepungan sudah dicabut, bahwa Amerika Serikat secara resmi mencabut sanksi, dan bahwa ada perjanjian yang ditandatangani antara Iran dan Qatar di sela-sela kesepakatan itu, menurut saya menunjukkan bahwa keadaan sedang bergerak maju. Dan kenyataan bahwa Israel tidak lagi bisa mengebom kota dan desa, serta meratakan permukiman di Lebanon, adalah tanda bahwa ada kemajuan. Sebenarnya, saya belum melihat langsung, tapi saya dengar, 67% warga Amerika, warga biasa, mendukung perjanjian ini. Jadi rasa permusuhan, kemarahan, kebencian, dan kritik itu, saya kira meskipun saya belum lihat detailnya, sebagian besar datang dari kalangan politik. Dan itu jelas. Alasannya juga jelas karena kedua kubu, kedua partai sudah dikuasai oleh lobi Zionis. Jadi Partai Demokrat meskipun basis pendukungnya membenci rezim Israel, di Kongres, di Senat, dan di lembaga-lembaga pemikir, mereka sangat pro-Israel dan pro-genosida. Jadi untuk sementara waktu kita akan melihat kritik yang tentu saja sah,
karena Trump menjanjikan kemenangan tapi pulang dengan kekalahan. Kritik itu memang sah, tapi saya pikir rakyat Amerika sekarang cenderung anti perang dan juga menolak banyak hal yang dulu dianggap wajar. Mereka menginginkan kesepakatan ini karena mereka tidak mau perang. That are acceptable. They want this deal because they don't want war. Well, Kalau kita lihat dari hasil jajak pendapat, masyarakat Amerika, sekali lagi, jelas tidak menginginkan perang ini. Mayoritas besar menolaknya. Tapi seringkali kita lihat orang Amerika cenderung memilih kandidat yang menjanjikan kembalinya keadaan normal dan berakhirnya perang ini. Namun, yang mereka dapat justru sebaliknya. Nah, karena sistem politik di Amerika Serikat sangat terpolarisasi, kenyataan bahwa Trump mendapat kesepakatan yang buruk dianggap oleh banyak orang sebagai kesempatan untuk, menjatuhkannya dengan isu itu. Jadi hal ini juga membuat posisi kesepakatan itu bisa dibilang jadi lebih lemah. Ya, saya tahu ini bukan sebuah kesepakatan. Ini hanya nota kesepahaman, semacam kesepakatan untuk membuat kesepakatan. Tapi tetap saja, polarisasi di Amerika Serikat ini, menurut saya, bisa jadi masalah besar juga. Bahkan orang-orang yang tahu mereka harus menandatangani kesepakatan itu, tetap saja tergoda untuk memanfaatkannya melawan Trump, karena ini dianggap sebagai kegagalan besar. Tapi kedengarannya Anda agak sedikit optimistis ya. Seolah notak pepurman tinis bali, bahwa maaskit yumengan mulai mengaki alitas batini. Apa kata Pralil? New realities. Is that fair to say? Until now, for the time being, but no, Sampai sekarang untuk sementara waktu, tapi tidak. Saya rasa ini, maksud saya, bahkan dari namanya saja sudah jelas ini disebut MOU, yang menunjukkan betapa rapuhnya proses ini. Jadi saya tidak terlalu optimistis karena sifat pemerintahan Amerika Serikat, rezim Trump, dan pengaruh lobi Zionis serta Netanyahu. Dalam hal itu saya sama sekali tidak optimistis. Saya tidak berpikir berdasarkan hal itu kesepakatan ini akan bertahan lama. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat situasinya secara logis, ada kekurangan energi yang bahkan diakui Trump di depan umum. Krisis energi yang semakin dekat. Dia bilang, kita hanya punya cadangan untuk 4 minggu lagi. Ada yang bilang 4-6 minggu. Tapi bagaimanapun juga, fakta bahwa dia mengakui hal itu, yang menurut saya cukup mengejutkan, dan saya yakin banyak penasihatnya tidak senang dia mengatakannya secara terbuka, karena tentu saja itu menguntungkan Iran. Tamang dilihat secara luas, istri with Razor, itu menauf ini youth per. The deal should last because if it does not last, that means that the energy crisis. Karena kalau itu tidak bertahan lama, artinya krisis energi akan jadi jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Dan kalau konflik muncul lagi, saya pikir kita sudah pernah bahas ini. Saya pikir depresi ekonomi global yang lebih buruk dari tahun 30-an pasti akan terjadi. Jadi saya tidak tahu karena irasionalitas dan haus darah dari Zionisme dan para Zionis itu kekuatan yang sangat besar. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi global juga ekonomi Amerika Serikat seharusnya jauh lebih penting dari itu. Tapi saya juga berpikir, bukan cuma Trump yang kepentingannya berseberangan dengan Netanyahu. Netanyahu menginginkan krisis, dia menginginkan perang. Sementara Trump butuh perdamaian supaya ekonomi tidak runtuh. Trump needs peace so that the economy doesn't collapse. But I think probably many people around Netanyahu. Tapi saya pikir, mungkin banyak orang di sekitar Netanyahu dan mungkin juga banyak kaum Zionis di Amerika Serikat. Mereka yang menempatkan Israel di atas segalanya. Cukup pragmatis untuk menyadari bahwa kalau ekonomi Amerika runtuh, itu juga akan menjadi bencana bagi rezim Israel. Jadi bukan berarti semua orang, ya saya hanya menebak, tentu saja saya tidak punya informasi dari dalam. Tapi saya berasumsi banyak dari kaum Zionis yang mendukung genosida dan apa yang terjadi di Gaza, Lebanon, dan tepi barat, serta perang dan semua itu, mereka pun pasti menyadari bahwa situasi ekonomi yang parah ini juga bencana bagi Israel. Karena sekarang, orang Israel sudah dibenci hampir di seluruh dunia. Bahkan di Amerika Serikat, saya rasa setidaknya 60% warga Amerika tidak setuju dengan rezim itu.
Tambahkan krisis di atas itu. Fakta bahwa orang sekarang hidup dengan inflasi saja sudah berat. Tapi kalau krisis benar-benar terjadi seperti yang diperkirakan, kalau kekurangan terus berlanjut, maka kehidupan orang-orang akan hancur, dan gaya hidup miliaran orang di seluruh dunia akan berubah. Dan orang akan bilang, ini semua karena Netanyahu dan orang-orang Israel di baliknya. Jadi saya pikir, mungkin kaum Zionis yang lebih pragmatis di Amerika juga berusaha mencegah situasi ini makin parah. Jadi, saya tidak bisa bilang kemana arah semua ini. Saya tidak terlalu optimistis soal masa depan, tapi saya rasa sampai sekarang, sampai saat kita berbicara ini, sudah ada kemajuan yang dicapai. Yeah. I was also a bit surprised that Trump could say out loud. Saya juga agak terkejut waktu Trump bisa bilang secara terbuka kalau mereka cuma punya bahan bakar untuk 4 minggu lagi. Karena itu berarti dia mengakui situasi yang cukup genting bagi Amerika Serikat. Di sisi lain, hal itu memang hampir wajib dilakukan. Kalau mau menandatangani kesepakatan ini dan menunjukkannya ke publik, dia harus menjelaskan alasannya. Jadi dia harus menunjukkan bahwa situasinya memang mendesak. Jadi mungkin bukan kebetulan kalau dia mengucapkannya begitu saja. Tapi hal itu juga membuat saya agak curiga. Kalau memang alasannya karena Trump bilang mereka hampir kehabisan bahan bakar, bisa jadi ini cuma solusi sementara. Maksudnya, nota kesepahaman ini dibuat untuk mengurangi tekanan dan membeli waktu. Dan kalau mereka bisa mengisi ulang sedikit, mereka bisa mulai lagi dari posisi yang lebih menguntungkan. More advantageous position. My last question though was just about Pertanyaan terakhir saya tadi, soal apa yang Anda katakan tentang Netanyahu. Anda bilang, semua yang dia lakukan justru membuat situasi jadi jauh lebih buruk bagi Amerika Serikat. Dan jelas, ini sesuatu yang banyak orang di Amerika juga perhatikan. Mereka membicarakannya. Mungkin contoh paling jelas adalah orang-orang seperti Tucker Carlson. Tapi menurut Anda, kemana arah perkembangan ini? Karena meskipun mungkin ini cuma langkah sementara untuk membeli waktu, retorika baru yang muncul di Amerika ini, kritik terbuka terhadap Israel, cara mereka sekarang melegitimasi Iran dengan alasannya, Iran butuh rudal balistik karena tetangganya juga punya. Itu menunjukkan perubahan besar. Jadi Iran tidak lagi dipandang sebagai semacam pusat teror yang menyamar sebagai negara. Sekarang ini, negara itu sudah diakui secara sah, punya kepentingan yang sah dan punya hak yang sah untuk membelah diri. Saya belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup saya, terutama dalam retorika tentang Iran. Ini terasa menyegarkan. Ini satu langkah menuju keadaan yang lebih normal. Tapi, menurut Anda, apa artinya ini bagi Israel dan proyek Israel Raya? Maksud saya, mereka sekarang berada dalam situasi yang sangat sulit dan terdesak. Dan kita harus selalu berhati-hati ketika lawan kita juga berada dalam posisi di mana mereka merasa tidak punya banyak jalan keluar. Dalam kondisi panik, mereka bisa bertindak dengan cara yang sangat tidak rasional. Jadi saya ingin tahu, bagaimana Anda melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Israel saat ini, dan apa yang bisa dilakukan Israel selanjutnya? Karena banyak dari opsi mereka sudah hilang. Perlu diingat, macang Iran dulu, tetap menerbitkan kegeran bagi Israel. Usher in the glory days for Israel. Well, first I'd like to just add one. Well, first of all, Baik, pertama-tama saya ingin menambahkan satu hal. Jadi, bukan cuma Trump bicara soal rudal Iran, tapi dia juga bilang kalau Iran butuh energi nuklir untuk listrik. Itu cukup luar biasa. Satu hal lagi yang ingin saya tambahkan. Orang-orang Iran sangat sadar bahwa Amerika butuh pasokan energi mereka. Dan hal menarik dari nota kesepahaman itu, saya tidak tahu bagaimana proses negosiasinya. No matter where he's tired, Sladabroke, Erinex. Porfin the student for through business the that kings will perinta sudanlik hugwi. And against mine. and traffic is in the second month. The first month is I think that that's it. There's like a month. Saya pikir Iran diberi waktu sekitar 1 bulan untuk menormalkan perdagangan ini. Dan meskipun saya tidak bisa memastikan, saya rasa Iran akan memanfaatkan waktu itu untuk memastikan bahwa lalu lintas di bulan pertama tidak melebihi perkiraan.
Jadi saya membayangkan Iran akan berusaha agar kekurangan pasokan di Amerika Serikat tetap terjadi untuk sementara waktu, sambil menjaga agar posisi tawar mereka tetap kuat, tapi tetap membiarkan perdagangan berjalan. Tapi saya cukup yakin, di bulan pertama itu, Iran akan punya kesempatan untuk meningkatkan tekanan. Dan menurut saya, itulah kekuatan tawar yang mereka miliki di meja perundingan saat ini. Itu yang membuat Amerika membekukan aset Iran, mencabut sanksi. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah melakukan hal itu. Free Iranian assets, lift the sanctions. Otherwise, they'd never do this. We saw in the JCPOA, the nuclear... Kita sudah melihat dalam JCPOA, atau Kesepakatan Nuklir tahun 2015, bahwa ketika Iran menjalankan kewajibannya, di bawah pemerintahan Trump, justru Amerika Serikat yang tidak melakukannya. Kali ini, Iran memastikan bahwa posisi tawar mereka tetap kuat. Jadi saya rasa Iran tidak terlalu bersemangat untuk membiarkan sebanyak mungkin kapal lewat di Selat Hormuz. Dan sebenarnya, Trump justru membantu mereka dengan mengancam Iran, dengan mengatakan dia akan menghancurkan negara itu, bahkan akan membunuh presiden atau para negosiatornya. Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran seperti yang saya sebutkan tadi bagi perusahaan pelayaran dan perusahaan asuransi. Jadi saya tidak yakin Iran terlalu terganggu, meskipun semua ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan. Trump tidak boleh membuat ancaman seperti itu. Amerika Serikat sama sekali tidak diizinkan mengancam Iran selama periode ini. Tapi dalam arti tertentu, hal ini justru lebih merugikan Amerika Serikat daripada siapapun, karena mereka sangat membutuhkan agar perusahaan pelayaran, kapal, dan perusahaan asuransi merasa yakin tentang masa depan perdagangan di Selat Hormuz. Sifat dari nota kesepahaman 2 bulan ini sendiri tidak memberikan jaminan yang kuat. Lalu dengan Trump yang terus berteriak dan marah-marah selama periode ini, situasinya akan jadi jauh lebih buruk. Jadi saya pikir pengaruh itu akan tetap ada untuk sementara waktu. Kalau bicara soal rezim Israel, sejak 7 Oktober lalu kita melihat meningkatnya permusuhan terhadap rezim itu dan terhadap Zionisme di seluruh dunia. Dan yang cukup mengejutkan di beberapa tempat, misalnya di India, ketidaksukaan terhadap rezim Israel juga semakin meningkat. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Dan apa yang kamu katakan tentang Tucker Carlson itu menarik. Ini penting juga dalam arti yang lain. Kalau kamu perhatikan beberapa bulan lalu, Tucker Carlson mulai secara terbuka mengkritik rezim itu. Tapi sekarang, sikapnya makin keras dan makin bermusuhan. Menurut saya ini mencerminkan meningkatnya rasa permusuhan itu sendiri. Jadi awalnya orang tidak setuju, lalu makin lama makin jauh, sampai akhirnya sikap itu mengakar. Dan inilah kebodohan rezim Israel yang terus melanjutkan genosida di Gaza. Setiap hari mereka membunuh anak-anak, mereka mengebom tenda-tenda, mereka mengebom remaja perempuan yang sedang mau ujian. Pembantaian ini seolah tidak ada habisnya, dan orang di seluruh dunia bisa melihatnya. Mereka melihat apa yang sedang terjadi di Lebanon. Anak-anak muda yang baru mulai terjun ke dunia politik, setiap lihat pemandangan seperti ini di media sosial. Meskipun ada algoritma yang pro-Israel. Keadaannya sangat buruk, dan banyak orang marah karena anak-anak muda bisa melihat semua itu. Di sisi lain, para warga Amerika yang lebih tua, terutama dari Partai Republik, yang menjadi basis pendukung rezim Israel, mereka sudah berumur dan jumlahnya pasti akan berkurang seiring waktu. Jadi, kita bisa melihat persentase orang yang semakin bersikap bermusuhan terhadap rezim itu terus meningkat. Rasa marah itu juga makin mengakar. Tingkat permusuhan yang tumbuh ini jelas tidak membawa pertanda baik bagi rezim tersebut. Saya sama sekali nggak bisa bilang apakah ini akan menyebabkan perpecahan besar dalam waktu dekat. Karena pada akhirnya, para elit politik di Amerika Serikat, gelembung di Washington itu, sangat dipengaruhi oleh kalangan oligarki, para miliarder Zionis, kelas miliarder, kelas Epstein, apapun sebutannya. Jadi di satu sisi ada kelompok super kaya, elit Zionis yang berkuasa, tapi di sisi lain ada masyarakat yang sangat marah dan seringkali merasa tidak puas,
yang makin lama makin bersikap bermusuhan. Kemana arah Amerika Serikat akan dibawa oleh situasi ini, sulit untuk dikatakan. Tapi saya pikir, kalau pergeseran ini nggak terjadi, Trump akan lebih sulit untuk menentang Netanyahu. Dengan kata lain, kalau perang ini terjadi tanpa 2,5 sampai 3 tahun genosida, dan Trump berada dalam posisi sulit dengan krisis energi ini, saya rasa akan jauh lebih sulit baginya untuk melawan tekanan itu. Tapi sekarang, setelah melihat bagaimana kalangan politik menyadari betapa rezim ini dibenci, perlawanan itu jadi lebih mudah, kalau maksud saya bisa dipahami. Jadi semua ini sama sekali bukan hal baik bagi rezim Israel. Ingat, setiap kali dulu mereka mengeluarkan kabar soal perbedaan antara Biden dan Netanyahu terkait genosida, ternyata itu bohong. Atau antara Trump dan Netanyahu soal perang dengan Iran tahun lalu, sekitar waktu yang sama, beberapa hari yang lalu tahun lalu, mereka bilang Trump tidak mau perang. A few days ago last year, they were saying that Trump didn't want war, he wanted negotiations, Netanyahu wanted war, and then they Dia ingin ada negosiasi, Netanyahu ingin perang. Lalu mereka melancarkan serangan kilat itu. Ternyata itu semua bohong. Awalnya waktu ledakan-ledakan emosi Trump mulai bocor. Yang pertama, dia bilang semua orang benci Israel, semua orang benci kalian, dan dia pakai kata kasar. Orang-orang sempat debat apakah ini cuma strategi polisi baik dan polisi jahat, atau memang serius. Tapi kemudian ya, makin banyak kejadian serupa. Bahkan fans juga sempat berkomentar soal Israel, soal rezim Israel, yang jelas tidak terlihat baik bagi rezim itu. Jadi meskipun saya sama sekali tidak mau bilang bahwa Zionisme sudah mati, karena jelas tidak begitu, mereka masih sangat berkuasa, dan mereka bisa menggagalkan kesepakatan ini kapan saja. Itu mungkin saja. Dan saya tidak akan menyingkirkan kemungkinan adanya operasi bendera palsu. Maksud saya tidak akan mengabaikan kemungkinan adanya operasi bendera palsu di Amerika Serikat untuk menggerakkan opini publik Amerika melawan Iran demi menjalankan kebijakan yang pro-Israel. Tapi saya pikir bagaimanapun juga, gerakan Zionisme sudah sangat melemah di Amerika Serikat, di dunia barat, dan di seluruh dunia. Saya rasa hal itu akan membawa dampak dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Dan kalau tindakan genosida yang dilakukan rezim Israel terus berlanjut, saya pikir hal itu justru akan menjadi pemicu yang mempercepat perubahan ini dari bawah, dari akar masyarakat, dan pada akhirnya akan berdampak juga di tingkat atas, dalam satu bentuk atau lainnya. Dan tentu saja, kesulitan ekonomi yang akan segera kita rasakan, seperti yang sudah diperingatkan, disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar yang akan terjadi, baik Selat Hormuz tetap terbuka maupun tertutup. Kalau tertutup, dampaknya akan lebih parah dan berlangsung lebih lama. Tapi saya pikir, dalam beberapa bulan ke depan, ketika hidup makin sulit bagi banyak orang, itu juga akan menjadi kabar buruk bagi rezim Israel. Jadi jalan ke depan tidak terlihat baik bagi Zionisme. Jalan ke depan juga terlihat baik bagi rezim Israel. Dan saya yakin pentingnya, rezim ini tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Step 2 remembering. Si thoi na sa worst rin herring ni. Oligarki yang memiliki perusahaan-perusahaan AI besar, yang menguasai media sosial dan media arus utama, semuanya dimiliki dan dikendalikan oleh kaum Zionis. Jadi situasinya akan sangat rumit. Tapi saya tidak terlalu optimistis soal kesepakatan itu. Meskipun saya tetap optimistis tentang masa depan. Saya pikir akan ada masa-masa gelap di depan, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, seperti yang selalu saya yakini. Tapi saya melihat keruntuhan kekaisaran itu sedang terjadi, berlangsung di depan mata kita. Dan runtuhnya kekaisaran pada dasarnya berarti runtuhnya kekuasaan rezim Zionis. Karena mereka membutuhkan dukungan publik dari Barat, yang sekarang tidak mereka miliki. Mereka juga butuh kekayaan dan kekuatan Barat untuk bertahan, yang kini makin langka. Karena itu, saya rasa perpecahan internal di dalam rezim Israel bisa dimengerti. Foreign curry-nya mendorai the tegakani. Library bukan pertanda break kim sa depanmeran. And these are not good signs for their future. Yeah, well, I was one of the people who
Saya termasuk orang yang dulu curiga bahwa apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel itu mungkin cuma permainan peran, semacam polisi baik dan polisi jahat, sebuah panggung politik saja. Tapi sekarang, yang makin jelas adalah, bahkan kalau memang begitu pun, dan saya sendiri sudah tidak terlalu yakin lagi, semua bahasa yang digunakan itu punya dampak. Semua yang sudah diucapkan tentang Israel seolah membuka pintu untuk kritik lain. Saya sudah berbicara dengan beberapa tokoh penting di Amerika Serikat. Dulu, sebagian dari mereka merasa agak takut untuk mengkritik Israel terlalu keras di depan umum karena risikonya besar, bisa berdampak pada reputasi, bahkan karier mereka. Tapi sekarang, hal itu tampaknya sudah berubah. Karena ada beberapa orang yang berani membuka pintu itu, seperti Vance dan yang lain. Dan sekarang, pada dasarnya, Mituna Fam Strowing, hal-hal namun sebenarnya face daw begorden and jual. Intinya, kritik terhadap Israel sekarang sudah dianggap hal yang biasa. Nah, begitu ini keluar dari kotaknya, sangat sulit untuk mengembalikannya lagi. Jadi menurut saya, ya, akan ada masa-masa sulit ke depan bagi Israel, juga bagi Amerika Serikat, dan bahkan bagi seluruh konsep tentang apa yang dianggap pro-Israel atau pro-Amerika. Karena selama ini, kita sering memakai istilah itu seolah punya makna yang tetap. Padahal saya sulit melihat bagaimana hal ini bisa menguntungkan Israel kalau terus dilanjutkan. Seharusnya, pada titik tertentu, Amerika Serikat dan Israel bisa berhenti menambah kerugian dan menyesuaikan diri dengan kenyataan baru, bukannya terus memaksakan diri dan membuat keadaan yang buruk jadi makin parah. Jadi ya, kita lihat saja nanti bagaimana. Semoga nanti Anda bisa kembali hadir di program ini. Terima kasih sudah datang kembali. Thanks for coming back on. Oh, well, it's always a pleasure, and I'm always happy to be on your show. Senang sekali bisa hadir di acara Anda, seperti biasa. Satu hal yang ingin saya tambahkan adalah, kita sudah melihat berkas-berkas Epstein, dan saya yakin masih banyak lagi orang seperti Epstein di luar sana, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan teknologi yang ada sekarang, jauh lebih mudah memantau orang dan mencari kelemahan mereka dibandingkan cara-cara lama yang dulu digunakan Epstein. Jadi, saya tidak akan pernah meremehkan kekuatan Zionisme dan bagaimana gerakan itu bisa menjerat orang, lalu memaksa mereka untuk kehendak kita. Maksud saya spekulasi tentang Trump dan menipu dia tampak sangat dipengaruhi oleh rezim Israel. Influenced by the Israeli regime. And if it is true that he is compromised, I would imagine. Dan kalau memang benar dia sudah dikompromikan, saya membayangkan seperti yang saya bilang tadi, alasan kenapa Trump mungkin kalau dia memang sudah ditangkap atau dikompromikan, satu-satunya hal yang bisa membuat Trump berani menentang rezim Israel adalah kalau ada cukup banyak orang di antara kelompok Israel Firster dan Zionis di Amerika Serikat yang melihat bahaya di depan dan percaya bahwa rezim Israel harus mundur. Tapi intinya, hubungan ikatan antara para elit di Amerika Serikat, mereka yang berkuasa, dengan Zionisme itu masih sangat kuat. Saya tidak naif soal itu. Tapi memang ada peradat seperti kritik terhadap rezim Israel yang dulu di kalangan elit hampir mustahil untuk muncul. Among the elites, impossible to see. I mean, when Maksud saya waktu itu, saya nggak ingat Reagan pernah menyebut apa yang dilakukan rezim Israel di Lebanon sebagai Holocaust. Tapi ya, saya memang nggak ingat masa itu. Waktu itu belum ada internet. Tapi belakangan ini orang-orang mulai mengingatkan kita tentang apa yang dia katakan dulu. Sekarang sih kita nggak heran, tapi waktu itu, ya dia bisa aja mengatakan hal seperti itu. Tapi setelah Reagan, nggak ada lagi yang berani bicara seperti itu. Bahkan kritik kecil pun nggak ada. Jadi sejak tahun 90-an, pengaruh terhadap para elit Amerika dan masyarakat Amerika luar biasa kuat. Karena itu, kritik yang sekarang muncul secara terbuka, dan seperti yang kamu bilang, para elit pun mulai mengkritik rezim itu secara terbuka, itu sesuatu yang besar. Openly criticizing the regime is a big deal. But again, as I said, the power of the Tapi sekali lagi, seperti yang saya bilang, kekuatan lobi Zionis dan kelompok Zionis itu masih sangat besar. Jadi kita harus lihat bagaimana semuanya berkembang. Tapi kalau Amerika Serikat mendorong konfrontasi dengan Iran, justru itu akan memperburuk posisi Zionis.
Saya rasa hal ini sangat dipahami oleh pihak Iran. Mereka tahu bahwa mereka yang memegang kendali. Kalau Amerika Serikat ingin menggagalkan kesepakatan itu, atau kalau mereka membiarkan Israel memaksa mereka untuk menggagalkannya, saya pikir banyak Zionis akan sadar bahwa langkah itu, dalam jangka panjang, justru akan memperburuk keadaan bagi mereka sendiri. Jadi mereka terjebak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, kalau mereka patuh pada kesepakatan, itu kabar buruk bagi Israel. Tapi kalau mereka menghancurkan kesepakatan itu juga kabar sangat buruk bagi rezim Israel. Very bad news for the Israeli regime too.